Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat Allah menawarkan kepada kita untuk tetap beriman dan melakukan kehendak-Nya, tetapi ada kecenderungan dari kita yang berlawanan dengan kehendak Allah. Banyak tawaran yang diberikan dan seringkali pilihan kita tidak pada kehendak Allah, tetapi kehendak sendiri yang sering membuat kita terjatuh. Bahkan saat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, mudah bagi kita untuk meninggalkan Allah dan beriman kepada Allah lain. Hari ini kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dan percaya penuh kepadanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk tetap percaya dan setia kepada Allah? Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Pasaman Jawi 59 Podo sepisan Pinujio tansah Allah memirah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GKJ Seklasis Magelang, begitu juga para pendengar Magelang FM. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Saudara, mulai hari ini kita memasuki Minggu Biasa. Kita ingat bahwa segala peristiwa kehidupan yang terjadi di atas kita dapat memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Namun, seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Banyak hal dalam kehidupan kita yang menggoyahkan iman kepada Allah. Apalagi situasi saat ini yang sangat berat, di mana dunia sedang diguncang oleh COVID-19 yang telah mengubah tatanan kehidupan secara luas. Bagaimana iman percaya kita menghadapi pergumulan dunia dengan efek yang ditimbulkan dari itu semua? Apakah pergumulan di dunia ini semakin membuat kita kuat dalam iman atau sebaliknya melemahkan iman kita? Dapatkah dalam pergumulan yang berat ini kita mempunyai pengharapan bahwa akan ada hal baik ke depan? Di tengah pergumulan yang berat, akankah iman kita akan tetap berkobar?
Seruan untuk percaya penuh kepada Allah kiranya mendasari kita untuk terus melangkah dalam hidup. Selamat meniti kehidupan dalam segala perkara yang Allah izinkan dan tetap percaya kepada Allah. Mari kita berserah kepada Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus. Mari kita melihat kasih yang kita lakukan kepada Allah dan sesama. Saya yakin kita telah melakukan, namun kita juga mengakui. Kadangkala kita gagal melakukan kasih yang terbaik atau bahkan sempurna. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan, doa pengakuan kami yang tidak sempurna melakukan kasih, baik dalam angan, perkataan, maupun perbuatan. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Mari saudara kita kembali mengakui dosa-dosa kita. Kita datang pada Tuhan, sowan wonten ngarsanipun Gusti, kanthi kidungan mara wong dosa, wong cilaka. Marto, tema bibira
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Injil Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai semuanya. Silahkan duduk. Mari saudara, sebelum kita menerima sabda, kita berdoa. Tuhan, jadikan kami hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GKJ Seklasis Magelang maupun para pendengar Magelang FM, firman Tuhan saat ini akan kita terima dari Markus 30 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Tetapi saya akan bacakan hanya ayat yang ke-35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali lagi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara, jika hati kita senang, perut kita kenyang, apalagi setelah baru saja madyang atau makan, kita akan percaya bahwa Tuhan beserta kita karena suasananya menyenangkan. Saya juga pendeta, tapi juga guru PAUD. Nah, kalau hati senang, perut kenyang, terus nyanyi. Biasanya begitu. Ku susuri di pagi hari, Magelang, kotaku sayang. Gunung Tidar, indah memancar, Gunung Merapi, menjulang tinggi. Kota Getuk berpagi sejuk, Magelang selalu terkenang. Borobudur itu candinya, sangatlah subur itu tanahnya. Nah, itu kalau senang saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka tema kita hari ini percaya penuh kepada Allah. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk percaya Tuhan bukan dalam keadaan kenyang dan tenang, tetapi ketika ada tantangan. Firman hari ini bicara bagaimana Tuhan Yesus sedang berkonflik dengan saudara-saudaranya. Kita tahu memang Tuhan Yesus
adalah orang yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin saudaranya nggak siap. Kalau Bapak Ibu ingat, di Lukas 4, ketika Yesus baru berusia 12 tahun, dia sudah hilang. Ya, sudah hilang. 3 hari di bait Allah pada saat perayaan Paskah. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tidak mainan HP, tidak mungkin nge-game atau download sesuatu, enggak. Tetapi sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Nah, judik Bapak Ibu, anak yang super kayak gitu. Tetapi itulah Yesus yang memang luar biasa. Itulah manusia yang kadang-kadang nggak siap mengerti kehendak Tuhan. Begitu juga konflik keluarga Yesus. Ketika Yesus itu dicari, bahkan kalau kita baca ayatnya di Markus, dikatakan bahwa Yesus ini sudah sakit jiwa. Bayangkan, sakit jiwa. Karena mungkin apa yang dipikirkan jauh melebihi yang dipikirkan manusia. Lalu ketemulah dengan ahli Taurat. Oh, itu bukan hanya sakit jiwa, tetapi dia juga menggunakan kekuatan Beelzebul. Nah, ini tingkatan setan yang tinggi perwira. Bukan secaba, bukan bintara, bukan tamtama, tapi perwira. Artinya letnan sampai jenderal. Beelzebul. Tapi Yesus kata, no, tidak. Karena nggak mungkin setan mengalahkan setan. Tentu jika Yesus jelas nggak pakai kekuatan setan. Tetapi hari ini saudara, kita akan bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, jangan-jangan yang kita banggakan dalam pelayanan, itu bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh setan. Bisa saja. Saat ini mungkin kita bicara tentang protokoler kesehatan. Jelas, tegas aturan bahwa harus mencuci tangan, harus memakai masker, harus menjauhi kerumunan, harus menjaga jarak, lalu membatasi mobilitas. Kalau itu sudah aturan pemerintah, maka mari, terutama kita orang percaya, kita percaya bahwa aturan itulah aturan yang juga disetujui oleh Tuhan. Itu bukan aturan yang melanggar perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak klaster-klaster pandemi ada di dalam peribadatan dengan kata-kata seolah-olah itu adalah suara setan. Karena ketika membatasi ibadat, orang tidak boleh bersentuhan, menjaga silaturahmi. Bayangkan, mudik juga begitu. Ini adalah kekuatan setan, bahkan dari kekuatan Yahudi. Ngeri sekali. Vaksin juga begitu. Banyak orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, bahwa itu adalah kekuatan setan. Hari ini mari kita cerdas. Ketika memang itu sudah diterapkan untuk kesehatan. Saya agak ragu karena ini rekaman sebelum Lebaran, ditayangkan sudah Lebaran. Karena prediksinya setelah Lebaran meledak lagi. Karena Indonesia kadang-kadang nggak mau kalah dengan India, nggak mau kalah dengan Filipina, nggak mau kalah dengan Malaysia. Kita lihat nanti saja, coba. Karena memang peristiwa di Gangga, peristiwa keagamaan. Itu pertama saudara, jadi ini bicara kekuatan kegelapan. Apalagi itu disuarakan oleh keluarga. Kita tahu keluarga memang menjadi tempat cinta, tetapi ketika ada masalah, disitulah bahaya. Maka yang kedua, Tuhan katakan di ayat yang saya katakan tadi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu kadang-kadang justru menjadi tantangan besar. Termasuk ketika melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang melakukan kejahatan.
banyak orang melakukan korupsi. Kadang-kadang justru dari orang-orang terdekat, orang-orang yang sudah lekat dengan kita. Itulah bahayanya rasa keluarga yang kadang-kadang bisa berseteru, kadang-kadang bersatu dengan dosa. Nah, untuk itu mari saudara, hanya caranya satu. Kita tetap percaya penuh kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa peraturan-peraturan itu memang dirasakan, peraturan-peraturan itu memang ada gunanya, maka itu yang dipertahankan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan kegelapan yang mungkin sekarang dengan motivasi ekonomi, motivasi kepentingan pribadi, karena rindu ingin bertemu, kenapa kok harus pandemi? Kadang-kadang itu bukan suara setan, tapi suara cinta yang tidak bisa ditahan. Artinya itu kekuatan-kekuatan kegelapan. Dan juga ikatan-ikatan hati yang gampang baperan. Hati-hati. Karena itu bisa akan melanggar perintah Tuhan. Untuk itu firman hari ini kita dikuatkan percaya penuh kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Saat teduh cukup. Mari kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kembali kita bersatu dalam doa. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, dalam suasana pandemi yang belum kami tahu kapan berhenti, biarlah kekuatan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang karena kondisi fisik maupun psikisnya ada di dalam sakit dan keterpurukan. Biarlah Tuhan yang memberikan harapan dan kekuatan. Kami juga Engkau gunakan menjadi pertolongan bagi mereka. Itulah kami gereja sebagai tubuh Kristus yang saling menguatkan dan saling memberikan harapan.
Kami juga bawa anak-anak kami, secara khusus mereka yang saat ini menghadapi kenaikan kelas, anak-anak kami di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dalam suasana yang tidak biasa, tidak bertatap muka, hanya dalam dunia maya, sehingga kadang merasakan kebosanan. Biarlah Tuhan sendiri. Begitu juga orang tua dengan bijaksana, bagaimana mendampingi anak-anaknya untuk tetap semangat belajar dan tetap punya harapan. Kami juga bawa pemerintah kami yang begitu berusaha keras menghadapi pandemi, baik sosialisasi protokoler kesehatan, vaksinasi, dan juga tindakan-tindakan pemberdayaan, bantuan langsung tunai. Biarlah Tuhan juga sertai para pemimpin kami, sehingga tetap semangat melayani masyarakat. Kami juga bawa gerejamu dimanapun berada. Biarlah gereja menyuarakan suara ketuhanan, tetapi juga membawa suara kecerdasan dan logika, agar gereja membawa suara-suara perdamaian, ketaatan akan aturan-aturan. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Allah, tetapi kami juga menggunakan akal sehat, seperti pemberian Engkau kepada kami menjadi imago Dei. Kami mempunyai nalar dan budi. Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi semata-mata rancangan Tuhan yang terlaksana. Ampuni dosa-dosa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita yang akan didasari dari 1 Tawarik 29 ayat ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 292, bait pertama dan ketiga, tabuh gendang. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa Surgawi, sowan kami tidak dengan tangan hampa Tuhan, namun hari ini kami membawa sedikit dari berkat-Mu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Persembahan kami ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita akan memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku, Jemaat GKJ Seklasis Magelang dan para pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saka suwarga Gusti